والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم رب بالمصطفى قاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم مصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكز الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال itu dulu. Kuat. Bela hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Aqidatil Islamiyah, kembali Risalatul Mu'awwanah, yaitu halaman 81. Qala al-musannif rahimallah fa in qala al-qailu la ba'sa alayya fi mutala'atil kutubi hazihi li anni akhudhu ma afhamuhu wa usallimu ma la afhamuhu li qailihi qila lahu qad ansafta wa nahnu innama nakhsha alayka mimma tafhamuhu an tafhamahu ala ghairi wajhihi fatapadillah an sawa'i sabili kama waqa'a dzalika li aqwami akafu ala mutala'ati hadil kutubi fasaru fi zandaqatin wa ilhadin wa qalu bil jululi wal itihadi fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wallahu alam bisawab. Faslun wa yambagi ayakuna wirdun min dzikrillahi ta'ala. Baiklah, sebelum jauh melangkah apa yang terkandung dalam kitab ini, fa in qala, maka jika berkata al-qail, seorang yang berkata, la ba'sa, tiada mengapa, alayya, kepada saya, fi mutala'atil kutubi, untuk mentelaah kitab, untuk membaca kitab, hazihi, ini, karena li'anni, sesungguhnya saya, akhazu, akan mengambil ma'afamahu, apa yang saya pahami, wa usalimu, dan saya serahkan mala afhamuhu, apa yang saya tidak pahami, liqailihi, kepada yang mengatakannya. Kilalahu, kemudian dikata kepadanya, qad ansafta, sungguh kamu telah insaf, kamu telah sadar, wa nahnu innama, sedangkan kami, innama, sesungguhnya, nakhsha alaika, kami khawatir kepada kamu, mimma tafamu, daripada apa yang kamu tidak paham, antafhamahu, bahwa memahami istilahnya itu adalah merupakan ala ghairi, tidak tentu, istilahnya tidak tepat pada ghair wajhi, yaitu dari arahnya. Fatafadillah, maka akan sesat kamu ansawa isabil, dari jalan yang benar, kama waqa'a dzalika, sebagaimana telah terjadi, li aqwamin, kepada satu kaum, akafu ala mutala'ati hadil kutubi, yang yaitu minta menetapi istilahnya, atau menekuni ala mutala'ah, tentang mutala'ah hadil kutubi, kitab ini, pasaru, maka jadilah, yaitu mereka, fi, di dalam zandaqah, yaitu orang zindik, dan ilhad, yaitu orang yang dan mereka berkata bil juludi, dengan, yaitu paham julud, wal itihad, dan itihad, fala haula, maka tidak ada daya dan upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ilallah, kecuali Allah, kecuali dengan Allah, aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Sekilas kita dengar tadi bahwa apa yang dikatakan oleh musannif
Jika kita mentalaah kitab-kitab dari berbagai macam narasumber atau judul-judul dan lain sebagainya, ini terkadang akan memberikan paham dengan mudah, terkadang akan sulit. Sebagai contoh umpamanya, saya teringat cerita guru. Kakeknya ketika baca di suatu malam, beliau nggak paham, diulang-ulang tidak paham. Akhirnya datang ke seorang guru. Setelah datang ke guru, lalu dia tunjukkan kitabnya, "Guru, saya belum paham nih bacanya gimana ya? Apa maksudnya?" Lalu kata guru, "Coba sekarang kamu baca depan saya." Begitu dibaca, belas, coba kamu tafsirkan. Belas. Nah, itu dia pemahaman bacaan itu seperti itu. Loh, di rumah saya nggak ketemu sama sekali. Saya nggak paham. Rupanya di hadapan sang guru, ilmu yang spontan istilah bisa diberikan paham oleh Allah dengan sebab di depan guru. Di rumahnya sama sekali nggak paham. Nah, kita pun terkadang membaca satu permasalahan, dipikir-pikir, dibulak-balik, bingung, yang akhirnya tuh buku diapain? Kalau model kita diapain? Ditutup, dilempar, ditaruh. Tapi kalau orang-orang yang gemar membaca dan gemar mutalaah, kepenasarannya justru dia bukan ditutup, bukan ditaruh, malah segera bertanya kepada orang yang ahlinya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah oleh kamu kepada orang yang mengerti kalau kamu tidak mengerti. Nah, makanya di sini musannif mengatakan tadi, itu tidak mengapa atas saya fi mutalail kutubi, di dalam mutalaah kitab, karena sungguh saya mengambil apa yang saya pahami dan saya serahkan apa yang saya tidak paham. Kalau saya paham, saya ambil. Saya nggak paham, saya tidak ambil. Artinya ini mudah kita pahami bacaan satu syair ataupun satu kalimat atau kata-kata yang ada dalam buku yang kita baca, kitab yang kita baca. Kalau paham, segera kita ambil. Segera kita ingat-ingat, segera kita hafal, bila perlu nukil, pindahkan ke catatan yang lain supaya suatu saat ingat, nggak perlu buka kitab lagi. Ini caranya ya. Jadi caranya kalau kita baca kitab kan terkadang nomor halamannya lupa, tapi kalau kita pindahkan ke buku catatan kita, kita sudah teringat kemarin saya sudah ditulis di buku ini dengan catatan mengambil dari kitab sumber ini dan lain sebagainya. Itu contoh ya. Nah, setelah itu apa yang saya tidak pahami, maka tentunya saya akan berkata kepada yang mengatakan. Artinya bertanya kepada narasumber yang pernah mengatakan tentang ini, itu dan sebagainya. Contoh, saya waktu itu ngaji dengan Al-Maqbulah Kiai Haji Bagus Mansur. Lalu beliau katakan begini, saudara-saudara sampean, kalau sholat 5 waktu jangan baca surat Tabat. Itu kata siapa? Itu Bagus Mansur. Lalu saya tanya guru yang lain, ditanya, tanya sama yang ngajar, kenapa nggak boleh baca Tabat? Aduh, bingung kita kan, terkadang mau nanya sama guru berat gitu. Lalu kebetulan, dengan guru yang lain sedang membahas tafsir. Tiba-tiba keluar dari guru menyatakan, kenapa nggak boleh baca surat Tabat? Padahal kita nggak tanya. Itu yang melarang bukan Rasulullah, tapi di kalangan para habaib. Karena para habaib tidak senang kalau walau bagaimanapun itu Abi Lahab tetap pamannya Nabi. Kalau digosip, oh di situ. Padahal kita mencari sumber nggak nanya, tapi sang guru yang ketiga begitu dia menerangkan yang melarang bukan Rasulullah tapi para habaib, bahwa Abi Lahabi itu adalah merupakan pamannya Nabi. Mereka nggak mau mengusik tentang paman Nabi. Lalu timbul pertanyaan yang kedua, kalau tarawih gimana? Kalau tarawih nggak baca surat Tabat, gantinya surat apa? Kan otomatis dari Al-Hakum, dari apa? Surat apa?
Al-hakumut ya, al-hakumut wal asri al-humajah alam taroli ilapi apa al-humajah alam taroli ilapi, kemudian arwaital laji, kemudian inna atoina, kemudian kuliah ayul kafirun izaja, kemudian tabat. Nah kalau tabat diganti dengan surat apa? Kalau itu memang susunannya seperti itu, nggak bisa ditinggalkan dalam baca surat tabat kalau salat tarawih, itu pun yang 23. Kalau yang 11 nggak berlaku semua itu. Kalau yang 11 bacanya apa? Surat panjang-panjang. Justru baca sendiri maupun umum kalau menurut para habaib. Itu kata guru saya. Di situ saya mendapatkan ilmu. Di satu guru melarang, di guru lain tanya sama yang ngajar, tapi begitu menjelaskan tafsir itu beliau keluar tidak bolehnya bukan karena Rasulullah. Akhirnya kita lega kan, ada jawaban ya dari guru lain. Nah ini sampai meninggal saya penasaran sebetulnya mau tanya sama beliau, sampai meninggal nggak sempat saya mau tanya, ternyata ada jawaban dari guru lain. Ini contoh ya. Nah kita tanya liko ilihi kepada yang bertanya, kepada yang mengatakan siapa tadi yang mengajar. Kata satu guru, tanya sama yang ngajar supaya jelaskan. Ya seperti orang yang salam kadang-kala tangan kanan diapain? Diapain? Assalamualaikum warahmatullahi, dibuka. Assalamualaikum, dibuka nggak? Ada yang dibuka, ada yang enggak. Jadi seakan-akan assalamualaikum mungkin membuka surga gitu. Ini nggak dibuka. Kenapa? Nah, itu pun ketika mu'alim ditanya, mu'alim kenapa sih salam harus begitu? Tanya sayang melakukannya. Tanya sumbernya, kenapa ente assalamualaikum begini? Nah, itu suruh tanya kepada siapa? Liko ilihi yang melakukannya. Sebab kalau pada yang lain belum tentu jawabannya kenapa? Sama dan tepat sesuai dengan yang dia lakukan. Nah ini kembali tadi ya, jadi tanya begitu mereka assalamualaikum, mas anda assalamualaikum kok tangan kanan dibuka sih, kenapa sih? Nah, itu langsung kepada yang apa? Yang melakukannya, supaya jawaban tidak kesana kesini kan gitu. Nah ini salah satu contoh dua seperti itu. Ya ini banyaklah kalau kita menemukan permasalahan di masyarakat, seyogianya langsung tanya yang bersangkutan ya, supaya apa? Mungkin dia jawabannya oh saya sih ikut-ikutan mas umpamanya. Nah kalau ikut-ikutan jadi kilowakol kan, nggak ada apa, nggak ada pengambilan hukum dari mana sumbernya, karena melihat orang assalamualaikum ikut-ikutan assalamualaikum padahal tidak ada apa sumber ini, na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, qila lahu qad ansabta, dikata kepadanya sungguh saya telah insaf, wan nahnu inama kami adalah khawatir atas kamu, mimma tafahamuhu dari apa yang kamu pahami, anta pahamuhu jika kamu memahaminya ala ghairi wajib dengan cara jalan yang lain, ini patadillah akan terjadi kesesatan. Ya tadi kalau kita nggak tanya sama yang bersangkutan khawatir apa? Terjadi kesesatan, itu masalah. Tapi kalau kita tanya kepada yang bersangkutan, otomatis dia mengeluarkan pendapat, dia sendiri yang memberikan argumentasi dengan bayan berdasarkan Quran maupun hadis dan lain sederhana, sehingga tidak terjadi penyesatan kepada diri kita. Nah, ini jadi kembali kita kalau bertemu apa saja dalam kehidupan bermasyarakat harus bertanya kepada yang bersangkutan, jangan tanya sama yang lain. Khawatirnya tadi ya, berbeda pendapat, berbeda alasan memang bagus, tapi sumbernya kita tahu dari mana. Ansawa'il sabil, sama saja jalan tersebut kama waqa dari kal aqwam, sebagaimana pernah terjadi dalam satu kaum akafu yang mereka istilahnya menetapi atau menekuni ala mutala'ah, di dalam mutala'ah hadil kutub, kitab ini, pasaru fi zandaqah, maka jadilah mereka seperti kaum-kaum zindik, aliran-aliran zindik.
aliran jindik atau wa ilhad, dan termasuk mereka al-hidad. Al-hidad itu menyimpang dari rel yang sebenarnya. Ya, seperti contoh zaman sekarang. Kita bisa melihat bagaimana agama, berbagai macam aliran, berbagai macam pendapat. Bahkan kalau kita memilih seorang guru harus super hati-hati. Kenapa super hati-hati? Karena sekarang banyak yang konon katanya cendekiawan, yang banyak ilmuwan, yang banyak orang alim. Nah, kalau kealiman tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, maka akan terjadi penyimpangan dalam pemahaman. Nih, makanya kalau cari guru, silsilah keguruan harus diapain? Ditanya. Anda ngaji di mana? Anda ngaji di mana? Dan seterusnya supaya jelas akhir daripada guru adalah yang sesuai kita cari. Jangan yang berbeda. Kalau berbeda, otomatis pemahaman pun akan berbeda. Nah, kalau sudah pemahaman berbeda, maka akan terjadi apa? Terjadi dualisme. Terjadi pemahaman yang satu begini gara-gara salah pilih apa? Guru. Saya punya teman waktu kecil, ternyata setelah besar dia ngajar di pondok pesantren di satu daerah. Orang bapaknya meninggal dunia. Begitu dia pulang menghantarkan bapaknya ke makam, ternyata beda aliran. Rupanya dia tidak ingin bapaknya diazankan. Ya, sementara tradisi masyarakat daerah Banten dia azankan. Apa kata dia? Bapak-bapak, ustaz, tolong bapak saya jangan diazankan. Sementara kebiasaan masyarakat azanin. Lalu kata ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, yuk kita tinggalkan biar dia ngurus sendiri. Itu sampai istilahnya sang ustadz menjelaskan, yuk kita tinggalkan, biarkan, kalau memang ingin bapaknya tidak mau izankan, silakan Anda urus sendiri, kami mau pulang semua. Nah, si orang tersebut karena kebingungan, dia cuma sendirian dan dia tidak pandai untuk menyesuaikan diri berada di mana. Ya, kalau yang namanya kampung pasti orang mati diapain? Azanin. Ya. Karena dengan kias, kalau Imam Hanafi kiasnya seperti orang masuk keluar rumah orang, masuk salam keluar. Begitu juga hadis Rasulullah diperintahkan mengazankan telinga kanan, mengiqamatkan telinga kiri ketika lahir. Begitu juga meninggalkan dunia diazankan dan diiqamatkan. Itu kali Imam Syafi'i namanya kias. Jadi Quran hadis nggak ada. Makanya kalau mereka yang nggak pakai apa kias dan ijma, nggak akan menemukan dalil bahwa di mana dalilnya diazankan dan iqamatkan. Itu nggak ada nas baik Quran maupun hadis yang ada dalam kias. Karena Imam Syafi'i kan pakainya Quran, hadis, ijma dan kias. Itu namanya kias maulawi. Itu seperti itu. Ya, jadi kalau terjadi di masyarakat seperti itu, seyogianya kita harus adaptasi. Apakah daerah yang anti azan atau yang suka azan? Nah, di sini seorang ustadz harus tahu kondisi keadaan masyarakat. Kita harus mengikuti gelombang mereka. Kalau kita mempertahankan prinsip apa yang terjadi, ya tadi bapaknya suruh ngurus sendiri. Nah, kalau ngurus sendiri kira-kira gimana? Kan nggak mungkin mampu kan? Hanya dia sendiri akhirnya yang mengalah, dia sendiri pulang tidak melihat menyaksikan bapaknya masuk ke lubang lahat. Itu gara-gara salah. Ya. Dan yang kedua lagi, kalau azan kubur jangan suka jawab. Ini rame jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di atas kuburan Allahu Akbar, Allah. Itu enggak sunnah jawab. Karena yang sunnah jawab azan waktu panggilan sholat. Karena azan kan boleh di saat terjadinya kebakaran supaya rumah kita nggak terbakar, azankan di dalam rumah. Niscaya angin akan tidak membawa api.
Karena saya pengalaman waktu saya dulu namu ke rumah abang saya di daerah Kemayoran yang seperti itulah. Di depannya musola. Ini api sudah mulai berkobar, terbawa oleh angin, keliling tuh api. Adik saya bukan keluar malah ke atas. Dia adzan di atas. Ini api menurut logika harus lurus. Ini enggak, malah apa? Melenceng ke arah kanan, sebelah sana yang kena, tapi sebelah sini tidak. Kenapa? Itu dengan sebab hikmah azan di saat terjadi. Nah, kalau kita kira-kira berani dengan azan atau nyari air? Nyari air bukannya azan. Ini contoh. Jadi azan itu bukan hanya untuk sholat gitu kan? Ya termasuk tadi. Makanya jangan dijawab, kecuali sunnahnya dijawab ketika azan panggilan sholat. Kalau kuburan nggak sunnah dijawab. Tolong nih, karena suka rame di kuburan apa? Jawab ya. Jadi saya ingatkan, kalau di kuburan nggak sunnah jawab azan. Jawab azan ketika panggilan sholat. Ini kembali. Lalu yang terakhir tadi, bahwasanya pasaropi zandaka wal ilhad wa qalu bil jululi wal ittihadi fala haula wala quwata illa billah. Maka jadilah yaitu pizandako di dalam aliran-aliran zandak, zindik. Zindik ini aliran yang tidak sesuai dengan rel menurut ajaran agama. Kalau bahasa kita apa? Udah menyimpang jauh. Ya, juga mereka adalah al-ihad, juga termasuk penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam masalah apa yang ada di dalam kitab. Makanya saya baca sebuah buku itu sekarang banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam kitab kuning oleh mereka diapain? Jadi kitab kuning itu banyak dipelintir oleh mereka. Makanya kita nggak boleh gegabah. Kita harus baca tuh buku, jangan sampai istilahnya kita salah baca. Pernah teman saya, dia hafal Quran. Dia baca kitab Fathul Majid. Saya kira Fathul Majid yang kita biasa baca gitu kan. Ternyata isinya beda. Fathul Majid karangan kelompok mereka. Begitu saya dengar penjelasan, loh ini Fathul Majidnya kok beda. Ternyata mereka pun tadi menyaingi Fathul Majid karangan ulama sedemikian rupa. Oleh mereka dibuat tandingan tapi kandungan yang berbeda. Ini pun sudah mulai berkembang seperti itu. Ya, makanya tolong hati-hati dalam mentelaah kitab, membaca buku apapun. Karena dulu saya pernah juga merasakan. Waktu itu saya mulai kuliah. Saya membaca karangan Hasan Bandung. Tahu Hasan Bandung kan? Dia ketua Persis, Persatuan Islam Indonesia, yang sampai meninggal nggak mau berangkat haji. Gara-gara ditanya oleh Guru Majid, kenapa nggak mau pergi haji? Aneh nggak bisa bawa kambing dari Indonesia ke Mekah. Aturan naik kapal boleh nggak bawa kambing? Bawa burung aja nggak boleh. Itu kan? Nah ini contoh, itu sampai segitunya. Begitu saya baca tentang ekonomi ya menurut Islam, ternyata setelah kita baca lagi dalam buku yang lain berbeda. Setelah saya baca beberapa karangan beliau, ternyata oh ini berbeda. Ini pendapatnya berbeda. Di situ saya nggak baca lagi karangan beliau. Kenapa? Karena khawatir kalau kita menarik pemahaman dari kitab itu nanti akan terjadi clash dengan sumber yang kita ikuti. Nih tolong baca pun harus hati-hati ya, jangan sampai mentalan begitu aja. Tapi bagaimana upaya kita? Istilah mu'alim kan apa? Al ilmu yuta wala yu'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang sendiri. Kata mu'alim dalam kalender kan ada tuh ya, al ilmu yuta wala yu'ti. Ilmu itu tidak akan datang kecuali didatangi. Kalau istilah Rasulullah, al ilmu bita'allum. Ilmu bisa diperoleh dengan cara belajar. Kan sama,
cuman berbeda konteks apa yang katakan makalah mu'alim tadi dalam kalendernya. Ilmu itu datang dan tidak akan datang kecuali didatangi. Ilmu kita akan luas kalau kita baca buku, tapi datang ke perpustakaan, datang ke toko buku, datang kemana saja tempat-tempat di situ adalah karena al ilmu fil majalis, ilmu adanya di tempat duduk, artinya di tempat-tempat perpustakaan yang sudah disiapkan. Makanya setiap ulama pasti punya apa? Perpustakaan tersendiri. Ya, sampai-sampai cerita mu'alim tuh kalau ada yang tanya jawaban kurang dalam hatinya, udah ngambil sumber dari beberapa kitab tuh di atas meja berantakan dengan catatan awas jangan ada yang nutup apa saja yang ada di dalam di atas apa meja. Kenapa? Khawatir tertutup nanti carinya susah. Yang penting siapin kopi, ame termos, ame gula, ame rokok, ngopi. Semalam nggak bisa, gitu kan? Itu sampai segitunya. Ini kembali buat kita semua. Ini jadi pengalaman dan berdasarkan catatan para ulama. Ulama dulu adalah kalau kita pengen menguasai dalam hal ilmu, memang harus rajin seperti itu. Jangan malas. Makanya waktu saya kuliah punya dosen itu Dr. Andas Haidir Fadil. Dia anak Betawi asli. Dia wartawan. Ya, dia wartawan nih, anak Betawi asli dari Tanabang. Jadi ketika saya menghantarkan beliau karena saya ketua mahasiswa, turun ke motornya bawa tas beliau, sampai di motor beliau bilang gini, "War, kalau kamu kemana saja bawa pulpen, bawa kertas. Jadi suatu saat kamu bertemu dengan omongan orang atau dengan koran bekas atau buku bacaan yang ada di jalan sekalipun kamu baca. Kalau itu penting segera kamu pindahkan ke catatan kamu. Kalau kamu pengen luas ilmu. Tapi ada tapinya nih. Bapak 7 turunan anak jangan jadi wartawan. Padahal saya itu kursus jurnalistik wartawan di 3 tempat. Pertama di Yayasan Kiai Syaihu. Ya, itu saya kursus di Ittihadul Mubalighin. Yang kedua lagi di PBNU. Karena setiap hari saya mangkalnya di PBNU. Karena sebagai sekjen apa? PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mau nggak mau saya harus ada di PBNU karena pusatnya di situ. Ya, saya di situ tiap hari, saya di situ nongkrong. Nah, kemudian setelah saya yang ketiga yaitu di kampus belajar jurnalistik tentang kewartawanan. Pak Haidir Fadil bilang 7 turunan anak saya jangan jadi wartawan. Kayaknya lemes gitu. Biasa megang kertas, megang pulpen, untuk jadi wartawan kagak jadi. Kena takut? Pesan sang guru. Ya, nah ini. Loh, kenapa Bapak kok nggak mau jadi wartawan, anak yang jadi wartawan? Ya, kamu lihat sendiri kayak apa sih di koran. Terkadang omongan satu jadi berapa? Berita kadangkala benar atau tidak nggak jelas. Gambar kadangkala foto yang belum. Itu kan kira-kira kayak apa? Ya ternyata benar apa kata beliau tadi, kemanapun pergi pulpen kertas jangan ditinggal. Yang kedua, baca sekalipun itu adalah buku lama, buku isinya usang, bertemu di jalan atau di mana saja, siapa tahu di situ ada simpanan ilmu yang berharga. Nah, ini kembali buat pelajaran yang gemar, yang masih kuliah atau yang suka dengan belajar, seperti itu konsepnya. Kalau ingin punya wawasan yang luas. Ya, inilah hadirin jamaah rahimakumullah yang akhirnya musannif mengatakan fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka tiada daya dan upaya melainkan hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung, maha besar. Jadi seakan-akan kata Allah, "Faiza azamta fatawakal Allah bahwa hasbuh."
Apabila kamu udah usaha maksimal mungkin, baca, nyatat, belajar dengan guru, mutolaah, akhirnya serahkan sama Allah. Persis kalimat ini. Kata Allah, "Faidza azamta", apabila kamu sudah berusaha maksimal dengan kerja keras, dengan usaha dan sebagainya, paham atau tidak paham, serahkan sama Allah. Nanti Allah yang memberikan paham. Itu caranya seperti itu. Tinggal kembali respon kita gimana. Kalau yang gemar dengan ilmu, dia nggak mau tinggal diam. Di mana ada pengajian, di situ ada dia. Ya, di mana ada yang ngaji, di situ akan ada dia. Kalau orang yang gemar dengan apa? Dengan ilmu. Tapi kalau orang yang senang dengan ilmu, nggak suka ngaji, jangankan istilahnya duduk, dengarnya aja apa? Malas. Apalagi sampai disuruh baca, boro-boro mau baca, dengerin aja nggak mau, apalagi ada nggak orang kayak begini? Nggak ada di sini ya. Tolong jangan seperti itu. Kenapa? Karena semua dalam hidup dan kehidupan, semua apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik urusan ibadah serta urusan apapun, kan nggak lepas dari apa? Ilmu. Ya kan? Semua bermuara dengan apa? Dengan ilmu. Apa sih yang nggak pakai ilmu? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa dengan ilmu, kira-kira gimana? Contoh, tukang sol sepatu nggak bisa ngesol, jadi tukang sol sepatu, kira-kira sepatu orang gimana? Kalau nggak penuh dengan paku melulu, begitu diinjak ternyata berdarah, paku, nggak taunya apa? Bukan ahli tukang sol, kan gitu. Kadang-kala kita ngejahit baju, bukan ahlinya, terkadang itu karena bukan ahlinya. Ya, kata Rasulullah, idza wusidal amru fi ghairi mahallihi fantaziri sa'ah, apabila menyerahkan sesuatu yang bukan ahlinya, tunggu tanggal kehancurannya, tunggu kerusakannya, tunggu kebahayaannya, tunggu kesesatannya. Itu kalau bukan pada ahlinya. Makanya saya sangat girang tuh waktu itu di masjid siapa di Kewitang, siapa almarhum tuh Wali Songo, siapa yang punya? Yang punya Wali Songo siapa? Siapa? Iya, Gunung Agung, siapa namanya? Agung ya? Iya. Dulu tuh yang ngajarkan ulama-ulama besar semua. Ya, Mama Istihori dari pesantren Darut Tafsir Cibanteng Bogor. Yang kedua Mualim Syafi'i Hazami. Yang ketiga Kaitu Bagus Mantur. Yang keempat Hirohiri dari At-Tahiriyah, bahasa Arabnya itu, dan ditambah dengan yaitu Kiai Haji Mustafa bin Nuh dari Bogor. Itu subhanallah. Jadi pakar-pakar ilmu waktu itu oleh Mas Agung diundang sedemikian rupa, setiap hari tiada hari tanpa ngaji, yang ngajar ulama-ulama besar. Ya, jadi kita ketemu dengan mereka semua setiap hari ini, bahkan di Istiqlal pun disiapkan ulama-ulama berbagai macam ilmu. Makanya saya waktu itu tuh ke Istiqlal, ke Gunung Agung, belum lagi kuliah, belum lagi ngaji kitab dengan ulama-ulama. Jadi tiada hari, pagi, sore, siang, malam, terus ikut dengan mereka. Nah ini contoh. Jadi kalau seandainya memang kita ingin punya wawasan luas, ya jangan guru cari cuman satu, bila perlu banyakin guru, tapi gurunya yang jelas punya silsilah dari keilmuan, dari guru ke guru sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya silsilah masyayikh. Tapi kalau seandainya kita nggak jelas punya guru, cuman katanya, maaf, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan. Apalagi suruh pakai baiat juga. Saudara belum masuk Islam sebelum dibaiat. Siapa yang membaiat saya? Saya sebagai guru. Ya Allah.
Iya, ini tolong jangan ya. Jadi sekali lagi jangan terperangkap dengan orang yang kalau ngaji syaratnya harus pakai baiat. Baiat itu kan sumpah setia. Kalau zaman Rasulullah SAW, mereka ketika mau perang, ketika mau istilahnya bertanya pada Rasulullah, siap untuk dibaiat karena kondisi umat pada saat itu masih apa? Masih sedikit, makanya perlu diadakan sumpah setia supaya pendukung atau pengikut Nabi benar-benar itu adalah orang yang konsekuen dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Makanya perlu dibaiat. Kalau sekarang perlu nggak kira-kira? Jangan, sekali lagi jangan ya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam mutalaah atau membaca mengulang-ulang apa yang diajarkan oleh sang guru. Udah usaha maksimal, serahkan kepada Allah. Insya Allah dengan guru yang bisa membawa barokah, yang bisa membawa kita untuk lebih patuh pada Allah dan Rasulnya, itulah silsilah guru yang benar. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah permasalahan kita dalam mutalaah kitab ataupun buku atau apa saja. Nanti baru tentang masalah antas surah ada di fala ba'sa bisubhati liyudti al-ada wa'lam anna zikra ruknu tariqi miftahul tahqiq wasilahul muridin wa mansurul wilayah. Wallahu alam bisawab. Waktu tinggal berapa? 5 menit lagi. Saya lupa yang ngomong siapa. Tapi kalau kita mau cari guru tuh, misalnya katakanlah kita mau guru simpulan, kita cukup kirim Al-Fatihah ke beliau, nanti insya Allah ilmunya nyampe. Ada aja yang nyampe ilmu kita. Itu tawasulan. Namanya apa? Tawasulan. Jadi tawasulan itu katakanlah ingin kita belajar kepada seorang guru, kemudian namanya Fulan bin Fulan, kemudian sebelum kita berangkat atau kita tidak berangkat membaca Fatihah untuk beliau sebagai orang yang kita jadikan perantara. Tawasul itu namanya apa? Perantara. Nah, apakah bisa terbuka ilmu yang beliau miliki untuk kita atau tidak? Kembali itu sekedar usaha. Tepat, karena yang menaruhkan ilmu kepada seseorang bukan seseorang tapi siapa? Allah. Itu yang disebut futuhal arifin kan begitu. Yang disebut ilmu laduni kan begitu. Bukan berarti dia sekonyong-konyong nggak ngaji, nggak belajar jadi orang pintar. Nggak ada cerita begitu. Mu'alim ketika ditanya, mu'alim gimana sih supaya dapat ilmu laduni? Sampean yang ngaji dulu dari awal, nanti setelah semua dikaji, semua dipelajari, otomatis akan terbuka dari awal yang kita pelajari. Itu namanya ilmu apa? Laduni. Nah, kalau belajar dari awal sama sekali, belajarnya setelah kita dewasa, itu pun bacanya cuman ujungnya doang, dari awal nggak dibaca. Anda bagaimana bisa terbuka ilmu yang diajarkan oleh sang guru? Saya waktu di Cirebon, ya, siapa? Yaitu beliau termasuk terkenal punya ilmu laduni. Dia pun cerita, saya orang menyebut saya punya ilmu laduni. Lawang saya dari sekecil mesantren. Daerah saya daerah kota santri, ya. Daerah situ adalah semua para kiai. Bahkan mereka pernikahan pun antara saudara anak kiai dengan kiai, sehingga wilayah itu khusus wilayah santri karena anak-anaknya nggak ada nikah dengan luar daerah situ. Itulah namanya buntet, ya. Fuad Hashim itu punya ilmu apa? Laduni, ya. Beliau pun sama kayak Mu'alim, bisa berbagai macam bahasa dan lain sebagainya. Itu kalau beliau diundang ceramah ke Jakarta minimal 3 jam, tapi nggak boleh anak kecil datang, diusir beliau. Jangankan Jakarta, di daerah Cirebon aja kalau beliau hadir, maaf saudara-saudara, anak kecil suruh pulang semua. Jangan ada yang mereka ikut hadir di tempat ini. Kenapa? Ya namanya anak kecil, ngegerecokin doang.
ngobrol doang, teriakan, nggak karuan, bisa mengganggu. Itu beliau tuh, Fuad Hasyim. Ya, makanya kembali buat kita semua tuh jadi wasilah perantara untuk mendapatkan ilmu secara pembuka adalah bacakan Al-Fatihah. Nah, ini di situ dengan nyambung kita punya batin dengan sang guru, ya, tapi guru yang sudah kita kenal. Yang sudah kita kenal dan kita tahu keilmuan yang beliau miliki. Ada sanadnya. Tapi kalau nggak ada sanad, ya seperti tadi, serampangan, dia seenaknya saja, nggak sumber dengan para ulama-ulama salafus saleh dulu, ya kembali akibatnya terjadi apa? Penyimpangan, kena nggak jelas, nggak punya sanad. Ya, kalau punya sanad, insya Allah. Terakhir, saya waktu sebelum ke Yaman diajak oleh Habib Jindan. Siapa yang mau ikut? Padahal kita baru saja sampai itu. Saya mau ikut. Kita ada pengajian nih, pengganti Habib Said Muhammad Al-Maliki yang terkenal, ya, ilmuwan yang cukup istilahnya mafwan. Nah, ini beliau diganti oleh keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ngajinya di luar kota Mekah karena orang-orang Sunni nggak boleh baca kitab di dalam kota Mekah. Itu aturannya begitu. Karena dikuasai Wahabi kan. Begitu datang kita baru aja naruh tas, Habib Jindan mengumumkan siapa yang mau ikut. Otomatis saya kan tergerak, saya mau ikut. Siapa lagi? Ada satu mobil. Kita satu mobil berangkat. Itu perjalanan melalui gunung-gunung segala macam, hanya sampai juga. Sampai di sana ngaji jam 10 mulai. Terus selesai baru makan kebuli. Ya, alhamdulillah tidur jadi nyenyak, perut kenyang. Ilmu dapat. Itu kata Habib Jindan, ya akhi, kami minta sanad. Beliau katakan tuh, ajaz tuh, diserahkan ijazah sama beliau sehingga kita terima. Kalau bahasa kita, apa yang udah saya baca saya ijazahkan pada anda semua. Qabil tuh. Itu di tengah-tengah di daerah terasing kota Mekah karena mereka nggak boleh belajar di wilayah kota Mekah yang dikuasai oleh apa? Wahabi. Itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai qadhi kota Mekah. Inilah sekedar tambahan pengalaman saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang dengar sama jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.